Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1009. Chapter 1009, Kolonel. Dia mengetuk dengan ringan di tanah dengan ujung jari kakinya. Dia masih bisa melepaskan lalat naga emas bahkan tanpa sayapnya. Siluet samar sayap berkedip di belakangnya. Dalam sekejap mata, Tang Wulin sudah berada di depan Jiang Wuyue. Dia menebas ke atas dengan tombak naga emas di tangannya dan mengarahkannya ke sepasang palu Jiang Wuyue. Setelah dentang logam, situasinya jelas berbeda. Ini diharapkan karena Tang Wulin tidak mengenakan baju besinya, sedangkan lawannya, Jiang Wuyue, mengenakan baju besi perang dua kata dan secara fisik kuat. Palu Jiang Wuyue sedikit terangkat oleh dampaknya, tetapi tidak terlempar. Namun, pada saat itu, Tang Wulin tiba-tiba berteriak dengan marah dengan raungan naga emasnya. Kepala naga emas raksasa terwujud, dengan diameter lebih dari 5 meter. Itu melolong marah pada Jiang Wuyue dari jarak dekat. Jiang Wuyue merasakan gelombang suara menghantamnya dengan kekuatan yang menakutkan. Raungan itu melemparkan tubuhnya ke belakang, membuatnya pingsan. Garis keturunannya sangat ditekan. Tang Wulin melayang di udara. Tombak naga emas di tangannya meledak dengan cahaya putih pijar yang menyilaukan. Dia menusukkan tombaknya, dan kesadaran tombaknya memadat menjadi tombak cahaya sepanjang 30 meter yang mencapai Jiang Wuyue seketika. Jiang Wuyue hidup sesuai dengan namanya sebagai ahli dengan pangkat yang sama. Ketika armor tempurnya diserang, dia mengaktifkan pelindungnya secara refleks, dan stimulus tersebut juga membawanya kembali ke akal sehatnya. Dia secara naluriah menyilangkan palu di depan dadanya, melindungi dirinya sendiri. Ledakan. Kilauan tombak emas keputihan itu menembus palu pertama dan mendorong palu keduanya begitu keras hingga menabrak dadanya. Dampaknya sangat mengguncang Jiang Wuyue sehingga penglihatannya menjadi gelap. Pertahanan baju perangnya hampir ditembus. Tak lama setelah itu, Tang Wulin menggoncang tombaknya. Dengan raungan gembira, naga emas raksasa melompat ke langit dan segera menyusul Jiang Wuyue, memukulnya dari depan. Tubuh Jiang Wuyue dikirim terbang dan keterampilan jiwanya hancur. Dengan sekejap, Tang Wulin langsung naik ke langit. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver keemasan yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti kawanan lebah. Dia menunjuk ke depan dengan tombak naga emasnya dan tanaman merambat bersinar dengan cahaya yang sama. Seolah-olah ada ratusan tombak naga emas yang menikam tubuh Jiang Wuyue. Arai menusuk naga emas. Jiang Wuyue merasa seolah-olah dia telah menabrak dinding paku. Seluruh tubuhnya menegang dan luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya menyayat tubuhnya. Tak lama setelah itu, Tang Wulin menyapu dengan tombak naga emasnya. Cahaya keemasan di sekelilingnya mencapai puncak kecemerlangannya. Itu adalah domain kemarahan naga emas miliknya. Satu-satunya perbedaan adalah, karena mereka adalah lawan, domain menutupi Jiang Wuyue dan memiliki efek menekan padanya. Tombak naga emas di tangannya tiba-tiba menembakkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Setiap sinar sepertinya disertai dengan bilah rumput Blue Silver. Ratusan balok ini menyatu menjadi satu secara instan. Kilatan tombak emas keputihan itu tiba-tiba meningkat, dan seluruh panggung kompetisi diselimuti oleh cahayanya. Dia kemudian dengan paksa mendorong ke bawah. Dalam persepsi Jiang Wuyue, udara di sekitarnya sepertinya telah berubah menjadi kesadaran tombak. Ketika ratusan tombak bergabung menjadi satu, proses tersebut tampaknya telah memampatkan udara hingga hanya 1/100 dari volume aslinya. Suara retakan tulang keluar dari tubuhnya selama kompresi ini. Ketika tombak menusuknya, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tertusuk. Tidak hanya tubuhnya, tetapi bahkan jiwanya terasa seperti ditusuk. Puh! Jiang Wuyue dipaku ke tanah. Tombak cahaya putih tiba-tiba meledak dan menghancurkan tubuhnya menjadi bubuk halus. 1000 jari yang menuduh. Tang Wulin diliputi kegembiraan. Meskipun dia masih tidak dapat mewujudkan kesadaran tombak sebanyak itu dengan bentuk yang solid, dia mendapat bantuan dari Kaisar Blue Silver-nya. Dia akhirnya bisa melepaskan sebagian dari kekuatan 1000 jari menuduh. Ini juga yang paling dekat dia datang untuk meluncurkan 1000 jari menuduh dalam pertempuran. Meskipun itu masih beberapa liga jauhnya dari 1000 jari menuduh yang lengkap, setidaknya dia telah belajar seperti apa rasanya. Hari-hari latihan tombak dan pembentukan inti jiwanya akhirnya memberinya dorongan besar. Juga, dengan selesainya inti jiwanya,
Efek yin dan yang melengkapi dari dua inti telah sangat mengurangi konsumsi energinya ketika dia menggunakan keterampilan fusion jiwa darah. Sebelum ini, dia hanya bisa menggunakan skill Blood Soul Fusion-nya hingga 3 kali, tetapi setelah menyelesaikan inti jiwanya, dia sudah bisa menggunakannya 10 kali jika tidak lebih. Ketika Tang Wulin datang keluar tempat kompetisi, yang dia lihat adalah Jiang Wuyue berdiri di sana dengan ekspresi kosong. Dia tampak seperti orang aneh. Tang Wulin sangat cemas. 1000 jari yang menuduh akan mempengaruhi kekuatan spiritual seseorang juga. Dia berharap jiwa Jiang Wuyue tidak dirusak oleh ini. Jika iya, dia akan mendapat banyak masalah. Untungnya, Stardo Battle Network melindungi penggunanya hingga tingkat yang tinggi. Setelah beberapa saat, tubuh Jiang Wuyue mulai bergetar. Saat dia gemetar lebih keras, rohnya sepertinya kembali padanya, seperti yang terlihat di matanya. Jiang Wuyue terhuyung dan duduk di tanah dengan keras. Dia kemudian mulai terengah-engah, matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dia telah kalah dan kalah sama sekali. Dia telah sepenuhnya ditekan oleh serangan eksplosif Tang Wulin dari awal hingga akhir. Meskipun Tang Wulin tidak menyerangnya hanya dengan Blood Soul Fusion Skills, jiwa bela diri dan garis keturunannya telah bergabung karena efek pusaran Yin Yang. Dengan demikian, jiwa bela diri dan garis keturunannya akan memperkuat apa yang kurang dari yang lain. Meskipun kekuatan jiwanya peringkat 65 hanya milik Kaisar Jiwa, itu tidak jauh di bawah Jiang Wuyue. Dia juga bisa menekan garis keturunan Juan Wuyue. Dengan tambahan kekuatan menakutkan dari keterampilan fusion jiwa darah, bahkan dengan baju besi pertempurannya, Jiang Wuyue masih menemui kekalahan yang mengerikan. Ini pasti sesuatu yang tidak terduga Jiang Wuyue. Namun, kebenaran ada di hadapannya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Wuyue, kamu baik-baik saja? Tang Wulin bertanya, prihatin. Kali ini, dia benar-benar khawatir. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda. Ekspresi Jiang Wuyue menunjukkan bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Tang Wulin duduk di sampingnya, tekanan juga bisa menjadi motivasi. Pegas itu lembut, tetapi semakin Anda menekannya, semakin keras pegas itu akan bangkit kembali. Anda memiliki bakat luar biasa, dan melawan saya itu sendiri tidak adil bagi Anda. Garis keturunan kita terlalu erat hubungannya dan garis keturunan Anda sangat ditekan oleh saya. Sebenarnya, perbedaan antara kekuatan kita tidak terlalu besar. Kali ini, dia benar-benar mencoba menghiburnya. Bahkan dia tahu untuk tidak berlebihan. Pergi, kata Jiang Wuyue dengan tajam. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan melawanmu lagi. Saya harus kembali dan memikirkan dengan hati-hati tentang semua ini. Saya tidak bisa menerima ini. Pasti ada sesuatu yang saya abaikan. Saat dia mengatakan ini, dia bangkit dan berjalan keluar. Melihatnya pergi, Tang Wulin menggaruk kepalanya. Dia memperhitungkan bahwa akan sulit bagi mereka untuk berdebat bersama lagi. Namun, dia seharusnya tidak menjadikannya lawannya lagi. Setelah beberapa sesi tanding dengan Jiang Wuyue, Tang Wulin sepenuhnya memahami kondisinya saat ini. Inti jiwanya sudah lengkap. Setelah dua inti energi besar membentuk pusaran Yin yang melengkapi, kekuatan keseluruhannya telah meningkat pesat. Dia bahkan bisa memiliki kesempatan melawan Master Armor Perang 3 kata. Karena dia tidak bisa menggunakan Wuyue lagi, dia harus mencari penggantinya. Masih ada beberapa hari sebelum pertandingan berikutnya. Dia terputus dari Stardo Battle Network. Tang Wulin duduk bersila dan bermeditasi untuk memproses dan menyerap pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Namun, karena Jiang Wuyue tidak terlalu menekannya, keuntungan yang didapatnya dari pertarungan itu sangat minim. Paling-paling, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, memiliki inti jiwa membuat perbedaan. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya, dengan waktu yang dia miliki, adalah mencari cara bagaimana menyelaraskan berbagai kemampuannya dan sepenuhnya melepaskan semua kekuatan tempurnya. Basis budidaya kekuatan jiwanya telah dinaikkan ke peringkat 65 dalam waktu singkat. Dengan tambahan dua inti jiwanya yang hebat, itu sudah cukup untuk menyebabkan perubahan dalam dirinya. Menetap dan mengumpulkan dirinya sendiri akan menjadi pendekatannya untuk saat ini. Ketika Tang Wulin terbangun dari meditasinya, hari sudah pagi di hari kedua. Gelang dewa darahnya berdering dengan nada dering komunikator jiwa. Halo, Blood One. Datanglah ke tempatku, peringkatmu sudah siap. Pangkat, Kolonel. Dalam sekejap, hati Tang Wulin terbakar.
Ketika dia memikirkan kemungkinan menjadi kolonel, dia sangat senang dengan kejutan itu. Dia baru berada di sana selama beberapa bulan. Fakta membuktikan bahwa datang ke sini adalah keputusan yang tepat. Tidak hanya basis kultivasinya meningkat secara substansial, tetapi dia juga dipromosikan menjadi kolonel. Dia sudah bisa dianggap sebagai perwira militer tingkat menengah. Dia datang ke batalion Dewa Darah. Tang Wulin memperhatikan dengan heran bahwa Blood One bukan satu-satunya yang hadir. Dari Blood One hingga Blood Nine, semua 9 Dewa Darah dari batalion Dewa Darah hadir. Selamat pagi, perwira senior. Tang Wulin berdiri tegak dan memberi hormat. Blood One menatapnya dengan ekspresi tegas dan berkata, sesuai permintaanmu, dan setelah verifikasi dan diskusi oleh tentara, telah diputuskan bahwa kamu akan diberikan pangkat kolonel sebagai hadiah untuk poin prestasimu yang terkumpul dan live baptism baru-baru ini. Personel supernumerari batalion darah, Tang Wulin, maju. Ya Pak. Tang Wulin berjalan menuju Blood One, dan Blood Three datang dengan nampan. Ada 2 lambang mengesankan di kain merah nampan. 2 batang dan 3 bintang berkedip dengan kilau keemasan yang cemerlang. Soul Land 3 Chapter 1010. Chapter 1010, Taruhan. Setiap pemuda bermimpi menjadi seorang tentara. Prajurit yang tidak berambisi menjadi jenderal bukanlah prajurit yang baik. Di masa muda mereka, setiap orang bermimpi menjadi seorang jenderal suatu hari nanti. Tang Wulin tidak terkecuali. Ketika dia melihat 2 batang dan 3 bintang disajikan di hadapannya, dia tidak bisa menghentikan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Blood One mengubah pangkat militernya secara pribadi. 8 Dewa Darah lainnya tidak bisa menahan senyum sedikit. Blood One berkata, karena pangkat militer Anda telah melampaui seorang letnan kolonel, mulai sekarang, Anda dipromosikan dari personel supernumerari batalion Dewa Darah menjadi anggota persiapan. Target Anda selanjutnya adalah dia. Saat dia mengatakan ini, Blood One menunjuk ke Blood Nine. Di luar 9 Dewa Darah, anggota persiapan adalah status tertinggi yang dapat dimiliki seseorang, tetapi peringkat tertinggi yang dapat Anda terima adalah seorang kolonel. Sederhana jika Anda ingin naik pangkat, Anda hanya harus mengalahkan Dewa Darah. Dengan itu, kamu bisa menggantinya dan menjadi anggota resmi dari Blood God Battalion. Apakah kamu mengerti? Tang Wulin menoleh untuk melihat Blood Nine, yang juga menatapnya kembali. Blood Nine mengangkat alisnya saat senyum di wajahnya menebal. Blood Nine datang dari Battle God Hall. Tanpa pertanyaan, dia adalah seorang ahli dengan peringkat judul Douluo dan Master Armor pertempuran 3 dunia. Jarak di antara mereka masih cukup lebar saat ini. Namun, apa yang dipikirkan Tang Wulin adalah, dengan peningkatan basis kultivasinya, yang paling dia butuhkan saat ini adalah lawan yang kuat. Hanya di bawah tekanan dari lawan yang kuat dalam pertempuran yang sebenarnya, basis kultivasinya akan dikeluarkan lebih cepat. Itu adalah satu-satunya cara dia bisa mempertahankan perkembangannya yang cepat. Saya mengerti. Terima kasih, petugas senior. Perwira senior Blood Nine, kapanpun Anda bebas, saya ingin menantang Anda untuk bertempur di Stardoll Battle Network. Ini karena kami hanya dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kami di dalam Battle Network. Tidak perlu menahan, Tang Wulin segera berkata. Blood Six tidak bisa menahan tawa. Wulin, kamu belum belajar berjalan, tapi kamu ingin lari. Mirip dengan Blood One, dia berasal dari Tang Sekte dan secara alami menyukai Tang Wulin. Dia bermaksud mengingatkannya untuk tidak meraih apa yang berada di luar jangkauannya. Tang Wulin tersenyum, mengatakan dia tidak akan menyakiti lalat. Saya hanya ingin melihat seberapa besar jarak antara petugas resmi senior Blood Nine dan saya sehingga saya dapat menjadikannya tujuan yang dapat saya raih. Blood Nine berkata dengan senyum tipis, tentu. Saya bebas hari ini, aku akan berdebat denganmu nanti. Dia tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Tang Wulin. Perbedaan yang jelas antara basis kultivasi mereka membuatnya menerima kata-kata Tang Wulin sepenuhnya. Blood One adalah satu-satunya yang matanya terlihat bersemangat. Dia adalah orang yang secara pribadi mengalami seluruh proses Tang Wulin yang mengkondensasi inti jiwanya. Kondensasi inti jiwa adalah tanda dari orang suci jiwa 7 cincin. Meskipun Tang Wulin belum memiliki basis budidaya kekuatan jiwa peringkat Sein jiwa, kepadatan kekuatan jiwanya jauh melebihi dari master jiwa normal. Dengan tambahan inti jiwanya, kekuatan sebenarnya sudah sama dengan Soul Sein. Ketika tombak naga emasnya, peningkatan armor tempurnya dengan keterampilan Sein Craftsman dan keberadaan kekuatan garis keturunannya diperhitungkan, dia pasti berbeda dari Master Armor pertempuran 2 kata biasa, meskipun dia tampaknya memiliki 2 standar. Basis kultivasi Master Armor pertempuran kata.
Baiklah, semuanya, silakan pergi ke Stardo Battle Network untuk menyaksikan pertempuran mereka ini dan beri Tang Wulin beberapa petunjuk, kata Blood One. Tang Wulin berkata, petugas senior, saya ingat bahwa tidak ada alokasi untuk penonton untuk kompetisi normal, kan? Setelah dia mengatakan ini, Dewa Darah tertawa. Blood Tree berkata dengan lembut, kami dari Batalion Dewa Darah memiliki hak khusus kami sendiri. Kami bisa menonton pertandingan apapun. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka punya hak khusus. Seperti yang diharapkan dari Batalion Dewa Darah, mereka sama sekali berada di liga lain. Blood One melihat ke arah Blood Nine. Wulin tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jangan kalah. Blood Nine tercengang. Dia tertawa histeris dan berkata, Kapten, jangan menakut-nakuti saya seperti itu. Saya akan sangat sedih jika saya menjadi anggota persiapan. Saat dia mengatakan ini, dia bahkan meringkuk di belakang Blood Eight dan membuat wajah ketakutan. Kejenakannya membuat semua orang tertawa. Blood Two memelototi Blood Nine. Karena kakak menyuruhmu untuk tidak ceroboh, lebih baik kamu menahan diri. Anda telah melayani cukup lama. Mengapa kamu masih begitu sembrono setelah bertahun-tahun ini? Ekspresi Blood Nine berubah menjadi aneh. Mengerti. Tang Wulin melihat ke Blood Nine, lalu ke Blood Two. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka mirip. Juga, Darah 9 jelas takut pada Darah 2. Itu adalah ketakutan sejati yang dia tunjukkan. Blood Tree mencibir. Mereka adalah ayah dan anak keduanya. Dua dewa darah dari keluarga yang sama. Mereka juga merupakan kisah yang banyak diceritakan di Batalion Dewa Darah kami. Tang Wulin dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Jadi itu sebabnya. Di Batalion Dewa Darah, jumlah orang yang berasal dari Aula Dewa Pertempuran paling banyak. Ada 3 dari mereka, dengan Blood Two sebagai pemimpin, Blood Eight dan Blood Nine. Namun, dia tidak pernah berharap Blood Nine menjadi putra Blood Two. Itu benar-benar cerita yang menarik. Dia adalah judul Douluo sendiri, dan dia telah mengasuh putranya sampai dia berkultivasi dia mencapai peringkat yang sama. Itu tidak mudah. Tetapi ketika dia melihat ekspresi ketakutan di wajah Darah 2 ketika Darah 2 berbicara kepadanya, dia menyadari bahwa dia pasti telah menanggung banyak kesulitan selama proses pelatihan dan kultivasinya. Semua orang akan sibuk nanti. Ayo masuk ke Battle Network sekarang. Blood One telah memutuskan untuk semua orang. Tang Wulin kembali ke asramanya. Dia merasa sedikit cemas tetapi lebih bersemangat. Ini masih pertama kalinya dia bertarung langsung dengan judul Douluo. Judul Douluos adalah makhluk paling kuat yang berdiri di puncak alam master jiwa. Dia hanya berharap perbedaan antara Blood Nine dan dirinya sendiri tidak terlalu besar. Jika tidak, sesi perdebatan ini juga tidak akan berarti banyak. Dia memasuki jaringan pertempuran yang familiar dan masuk. Little Tang muncul di dalam Battle Network. Tang Wulin menenangkan dirinya dan merasakan perubahan di sekitarnya. Dia mempersiapkan bentuknya sehingga dia akan menjadi yang terbaik. Dia selalu berkembang pesat dalam pengaturan tipe kompetisi. Semakin kuat lawannya, semakin besar rangsangannya untuk berbuat lebih baik. Inilah sebabnya mengapa meskipun dia akan menghadapi lawan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia merasa semakin bersemangat setiap menit. Dia menjadi lebih siap. Ketika dia mencapai stadion, dia dengan cepat menemukan yang lain dari Batalion Dewa Darah. 9 Dewa Darah telah memberi diri mereka alias yang lucu. Mereka disebut merah 1 menjadi merah 9. Hanya mengganti kata darah dengan merah. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak bisa berkata-kata dengan ini. Namun, ini bagus juga, karena lebih mudah baginya untuk mengingat. Red Nine berjalan ke Little Tang dan menepuk pundaknya. Kamu harus melakukan yang terbaik, oke? Selama Anda bisa memaksa saya menggunakan perlengkapan perang saya, kami akan menganggapnya sebagai kemenangan Anda. Bagaimana kedengarannya? Baik. Tang Wulin mengangguk setuju tanpa ragu-ragu. Red Nine tersenyum dengan mata menyipit saat dia berkata, aku dengar kamu telah mendapatkan beberapa poin prestasi melalui penempaan. Mengapa kita tidak bertaruh sedikit saja? Orang ini harus berusia setidaknya 30 tahun, tetapi dia masih bertindak seolah-olah usia mentalnya adalah anak-anak. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak bisa berkata-kata. Baik, berapa banyak? Dia setuju tanpa ragu-ragu. Memberi dirinya tantangan tidak akan menjadi masalah. Red Nine memikirkannya dan berkata, bagaimana kalau 10.000? Itu tidak akan berarti banyak jika terlalu sedikit. Hei, jangan menindas anak-anak. Red Eight mendatangi mereka dari samping dan memutar telinga Red Nine. Aduh, Little Eight, jadilah lebih lembut.
Dia sekarang menjadi Master Armor pertempuran dua kata dan memiliki inti jiwa. Bukankah itu cukup menjadi kemenangannya jika dia bisa memaksaku menggunakan armor tempurku? Mari kita bersenang-senang, tidak setiap hari kita bisa melakukan sesuatu yang menarik. Blood8 memelototinya, jengkel karena dia tidak akan memenuhi harapannya. Blood9 tersenyum datar dan berkata, jika aku menang, kamu akan mendapatkan setengah dari jumlah taruhan. Jika saya kalah, Anda tidak perlu membayar setengah poin. Itu seharusnya cukup untukmu, kan? Mendengar ini, Blood8 tersenyum, lebih seperti itu. Bicaralah lebih lembut, jangan biarkan kapten dan yang lainnya mendengarmu. Tepi bibir Tang Wulin bergerak-gerak. Orang macam apa ini? Namun, dia masih sangat berterima kasih kepada Blood8. Bagaimanapun, dia telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Tanpa Blood8, dia tidak akan bisa memblokir serangan Raja Abyssal Plain. Kamu bisa mulai setelah kamu siap, terdengar suara Blood1. Batalion Dewa Darah memiliki tanggung jawab untuk menjaga seluruh bagian jurang. Meskipun gelombang Abyssal baru saja berakhir dan tidak akan ada bahaya makhluk laut yang kuat datang untuk menyerang mereka, mereka tetap harus berjaga-jaga. Blood9 dengan murah hati membayar tempat pertandingan kecil mereka. 8 Dewa Darah lainnya menghilang saat masing-masing tubuh mereka berkedip. Sebuah cahaya melintas. Tang Wulin dan Blood9 muncul di panggung kompetisi dan saling berhadapan dari jauh. Soul Land 3 Chapter 1011. Chapter 1011 melepaskan tanpa daya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memasuki kondisi kompetitifnya. Tatapannya langsung berubah tajam. Di sisi lain, Blood9 di hadapannya masih tersenyum. 3, 2, 1, mulai. Blood9 melengkungkan jarinya ke arah Tang Wulin yang dengan cepat melepaskan armor tempurnya sendiri. Armor pertempuran emasnya yang cemerlang dilepaskan dan menutupi seluruh tubuhnya. Tang Wulin segera naik ke ketinggian 3 meter. Dia membentangkan sayap naga emasnya di belakangnya dan auranya meningkat dengan gegabah. Dia mengulurkan tombak naga emasnya di hadapannya. Tombak itu panjangnya 4,5 meter. Bilah tombak itu meledak dengan sinar emas keputihan. Senyum Blood9 di wajahnya tidak berubah, tapi dia berhati-hati. Lingkaran cincin jiwa muncul dari bawah kakinya untuk menutupi seluruh tubuhnya. 3 ungu dan 6 hitam. 9 cincin jiwanya bergerak naik turun secara ritmis di sekitar tubuhnya. Tekanan besar yang berasal dari judul Douluo langsung terasa. Tang Wulin menggesek secara horizontal dengan tombak naga emasnya. Blood9, yang berdiri di hadapannya, memiliki sedikit perubahan ekspresi. Itu karena dia merasakan aura yang dia lepaskan telah dihancurkan oleh tindakan sederhana Tang Wulin. Kemudian, dia merasakan panas terik yang berasal dari tubuh Tang Wulin. Itu bukanlah panas terik yang disebabkan oleh kenaikan suhu, tapi yang berasal dari aura garis keturunannya. 4 cincin jiwa emas naik dari bawah kaki Tang Wulin dan bergerak secara berirama di sekitarnya secara vertikal. Aura Tang Wulin, di sisi lain, meningkat dengan hiruk-pikuk. Yang paling mengejutkan adalah kekuatan esensi darahnya yang menekan esensi darah-darah 9 sampai sedikit bergetar. Tidak heran dia menangkap mata Blood1. Dia benar-benar satu-satunya. Blood9 sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya mulai berhati-hati. Lawannya adalah judul Douluo. Secara alami, dia tidak akan menyerangnya atas kemauannya sendiri. Tang Wulin mengerti itu. Dia menunjuk ke depan dengan tombak naga emasnya dan menyerbu ke arah Blood9 secepat kilat. Dia menarik sedikit sayap di belakangnya. Dia tidak menggunakan keahliannya saat pertempuran dimulai. Murid Tang Wulin sudah vertikal saat ini. Pusaran yin yang pelengkap berputar dengan kekuatan penuh di bawah pengaruh inti naga dan inti jiwanya. Dia telah meningkatkan basis kultivasinya secara maksimal. Jarak mereka hanya 100 meter. Dia telah melintasi setengah jarak dalam sekejap. Ketika dia berjarak 30 meter dari lawannya, Tang Wulin mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan melompat ke atas. Dia mengarahkan tombak naga emasnya ke depan yang meledak dengan kilatan. Dia mengepakkan sayap naganya di belakangnya dan melepaskan lalat naga emas yang eksplosif. Dia menerobos penghalang suara dalam sekejap. Sebuah ledakan terdengar di udara dan kilatan tombak emas keputihan itu sudah berada di atas Blood9. Secepat kilat, itu adalah satu-satunya deskripsi untuk seluruh adegan. Itu bukan hanya peningkatan dari baju besi pertempurannya tetapi dari keterampilannya juga. Dengan fisiknya yang super kuat, kecepatan operasi Tang Wulin tidak kalah dengan judul Douluo. Blood9 mendeteksinya sebelumnya dan cukup bijaksana. Ketika dia melihat bahwa Tang Wulin ada padanya, dia mengaktifkan jiwa bela dirinya juga.
Senjata berbentuk aneh muncul di tangannya. Itu juga tombak, tapi hanya dilengkapi dengan ujung di salah satu ujungnya. Bilahnya memiliki panjang sekitar 1 meter dan berbentuk seperti ular yang dibelah di ujungnya. Itu, luar biasa, tombak ular. 9 cincin jiwa yang telah berputar di sekelilingnya langsung menempel pada tombak ular. Bilah tombak ular berdenyut dengan cahaya dan menyerupai ular yang menjulurkan lidahnya. Dia mengguncang pergelangan tangannya dan tombak ularnya pergi menemui tombak naga emas Tanggulin. Tidak ada cahaya tombak yang terlepas. Saat tombak ular dijentikan, udara di sekitarnya tampak berputar dan membengkokkan sinar tombak Tanggulin. Namun, pada saat ini, sinar tombaknya menunjukkan kekuatannya. Ketika bersentuhan dengan ruang yang berkerut, sinar tombak naga emas sepertinya terguncang sejenak. Namun, pada saat berikutnya, kilatan tombak menembus ruang berkerut untuk mencapai Blood Nine. Blood Nine mengangkat alisnya. Dia mengayunkan tubuhnya sedikit dan menghindari sinar tombak itu. Tombak ular di tangannya dan tombak naga emas Tanggulin bertabrakan satu sama lain. Di tengah cincin yang tajam, tombak ular mencabut secepat kilat. Tanggulin merasakan kekuatan berputar aneh yang bekerja pada tombak naga emasnya yang ditarik ke samping. Kemudian, tombak ular muncul kembali seketika dan langsung berada di dada Tanggulin. Sungguh kecepatan menyerang yang cepat. Apakah ini kecepatan menyerang dari judul Douluo? Namun, masalahnya adalah dia tidak berhasil menjatuhkan tombak naga emasnya pada kontak pertama. Blood Nine juga kaget saat ini. Bagaimanapun, dia memiliki basis kultivasi dari judul Douluo, dan kekuatannya sendiri juga memiliki peringkat yang sama. Biasanya, jika lawannya adalah Kaisar Jiwa, kontak barusan sudah cukup untuk melucuti senjata lawannya. Namun, ketika tombak ularnya bertabrakan dengan tombak naga emas Tanggulin, dia merasa tombak naga emas itu berat seperti gunung. Selain itu, ketajaman bilah tombak secara mengejutkan mengirimkan sentakan menyakitkan melalui tombak ularnya. Meskipun tombak naga emas dibelokkan sedikit, itu masih dengan berani menusuk bahunya. Setelah mengevaluasi situasinya saat ini, jika dia menindaklanjuti dengan serangan menusuknya, tombak ularnya akan menusuk dada Tanggulin, tetapi tombak naga emas Tanggulin akan mengenai bahunya secara bergantian. Blood Nine telah menonton video tombak naga emas. Fakta bahwa tombak naga emas dapat melahap energi meninggalkan kesan yang dalam padanya. Selain itu, Tanggulin memiliki pertahanan baju besi perang dua kata. Tidak sulit bagi judul Douluo untuk menerobos pertahanan armor perang dua kata, tapi pasti akan ada jeda dalam serangannya, bahkan untuk sesaat. Pada saat itu, dia pasti sudah terluka. Apakah itu sepadan dengan risikonya? Karena Blood Nine adalah judul Douluo yang berhadapan dengan Kaisar Jiwa, cedera apapun yang ditimbulkan oleh lawannya akan membuatnya malu. Itulah mengapa dia membuat keputusan sepersekian detik. Tombak ularnya membuat busur di udara dan melewati dada Tanggulin. Itu ditujukan langsung ke ketiak kanan Tanggulin. Jika serangannya yang tertunda ini mendarat lebih dulu, serangan tombak naga emas Tanggulin secara alami akan berhenti tiba-tiba. Namun, pada saat ini, Tanggulin dengan berani bereaksi terhadap situasi tersebut. Armor pertempuran Dragon Moon miliknya langsung berubah menjadi tekstur seperti cermin. Dia tidak berusaha menghindar. Tombak naga emasnya bergetar di lengannya dan kilatan tombak emas keputihan melesat dengan kuat dan menusuk bahu Blood Nine secara langsung. Gelombang kejut kekuatan jiwa segera muncul di bahu Blood Nine dan berubah menjadi lingkaran cahaya berkerut. Ini secara paksa membiaskan kilatan tombak Tanggulin. Meski begitu, kilauan tombak masih berhasil memotong garis tipis di bahunya. Untungnya, dia tidak diserang oleh tombak naga emas yang sebenarnya. Lawannya tidak akan bisa menyerap energi hidupnya. Siapa yang mengira bahwa judul Douluo akan terluka selama pertarungan pertama dengan Kaisar Jiwa? Bersamaan dengan itu, tombak ular telah menusuk ketiak Tanggulin. Tanggulin hanya punya waktu untuk sedikit menggeser tubuhnya. Dia tidak berusaha menghindari serangan itu, sebagai gantinya, dia menerima pukulan itu dengan pelindung dadanya. Ding! Tombak ular benar dan pelindung armor perang dua kata miliknya langsung hancur. Armor tempurnya penyok, tetapi pada saat yang sama, itu berkedip dengan cepat. Blood Nine mengira pertempuran telah berakhir di sana dan kemudian, meskipun Tanggulin berhasil melukainya. Setidaknya, dia tidak pernah mengira tombak ularnya gagal menembus baju besi perang dua kata Tanggulin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia sudah melepaskan keterampilan jiwa pertamanya untuk meningkatkan ketajaman tombak ular. Pada saat ini, tangan kanan Tanggulin tiba-tiba melepaskan tombak naga emasnya.
Tangan kirinya menebas tombak ular dengan cakar naga emas dan tangan kanannya mengayun langsung ke darah 9. Cakar Nirwana Naga Emas. Cakar naga emas yang besar membuat penampilan yang mengejutkan. Tanaman merambat Kaisar Blue Silver yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti segerombolan lebah dan sepertinya menyatu dengan cakar tajam dari belakang. Skill Blood Soul Fusion. Oleh karena itu, nama yang tepat dari skill ini adalah Blue Emperor Golden Dragon Nirvana Claw. Tekanan besar dan aura destruktif membuat darah Blood9 mengental bahkan dengan basis budidayanya. Dia merasakan ancaman bagi hidupnya pada saat yang sama cakar itu dilepaskan. Ini buruk, serangan pemuda ini sangat kuat. Tombak ular bergetar, dan cincin jiwa ketiganya bersinar terang. Seolah-olah seekor ular piton raksasa muncul dari tombak ular tiba-tiba dan tanpa ampun mengenai dada Tang Wulin yang membuatnya terguncang ke belakang. Meski begitu, Blue Emperor Golden Dragon Nirvana Claw yang bisa menutupi 20 meter masih berhasil mencapai Blood9. Ini adalah salah satu serangan terkuat Tang Wulin. Ini terdiri dari tulang jiwa cakar kanan Das Gold Dreadclaw Bear, garis keturunan Raja Naga Emas, baju besi pertempuran, naga emas 9 gerakan, dan keterampilan fusion jiwa darah. Serangan ini memiliki kekuatan destruktif yang setara dengan judul Douluo. Meskipun Blood9 mengirim Tang Wulin terbang dan memuntahkan darah di udara, dia harus menghadapi serangan yang tidak bisa dia hindari. Blood9 membuat kesimpulan yang menakutkan. Dia menyadari dia tidak akan bisa memblokir serangan itu jika dia tidak menggunakan armor tempurnya. Namun, bagaimana mungkin? Bagaimanapun, dia bukan Jiang Wuyue. Tubuhnya berubah hampir segera setelah dia menyadarinya. Armor tempur abu-abunya langsung muncul di tubuhnya, dan dia mencabut tombak ularnya. Pada saat dia mengulurkan sayap di belakangnya, lingkaran cahaya abu-abu dilepaskan. Soul Land 3 Chapter 1012. Chapter 1012, Memerangi Darah 9. Darah 9 jatuh dari langit. Dia sangat tertekan sehingga dia jatuh ke tanah. Meskipun wajahnya tertutup topeng, ekspresinya terlihat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam posisi pasif saat menghadapi Kaisar Jiwa. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya Kaisar Jiwa 6 cincin. Dia bahkan menyatakan bahwa itu akan menjadi kerugiannya jika dia dipaksa untuk melepaskan baju perangnya. Bagaimanapun, dia tidak pernah berharap dirinya kalah. Namun, kebenaran terbentang di hadapannya. Bahkan dengan kekuatan armor pertempuran 3 kata, dia masih terpengaruh oleh kekuatan yang sangat besar dan jatuh ke tanah meski mampu menangkis serangan lawannya. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Betapa menakutkan dan hebatnya kekuatannya baginya untuk melakukan ini. Tang Wulin juga tidak bersemangat. Dadanya terasa sesak. Meskipun armor tempurnya telah memblokir sebagian besar dampaknya, itu masih merupakan serangan dari judul Douluo. Dua jenis kekuatan jiwa, positif dan negatif, berasal dari tombak ular. Mereka berputar-putar dengan marah saat mereka menerobos ke dalam tubuhnya. Armor tempurnya telah menyerap 80% dari dampaknya, tetapi bahkan 20% sisanya sudah cukup untuk membuatnya merasa seolah-olah organ internalnya terbakar. Untungnya, pusaran yin yang pelengkap berputar cukup cepat untuk mengurangi dua energi destruktif ini. Seperti yang diharapkan, judul Douluo benar-benar luar biasa. Saat ini, masing-masing dari 8 dewa darah yang menonton dari sisi panggung kompetisi memiliki ekspresi yang berbeda. Orang yang paling terkejut tidak lain adalah Blood8. Mereka bertukar pukulan sekali, hanya sekali. Blood9 baru saja kalah taruhan. Bagaimana ini mungkin? Kapan dia tumbuh begitu kuat? Dialah yang membawa Tang Wulin ke batalion Dewa Darah. Meskipun Tang Wulin telah memainkan peran penting dalam memerangi makhluk abaisal, dia tidak mungkin dibandingkan dengan Dewa Darah. Itulah situasinya beberapa hari yang lalu. Anehnya, dia berhasil melarikan diri tanpa cedera setelah bertukar pukulan dengan Blood9 dan memaksanya untuk melepaskan armor perang 3 kata. Tidak ada yang percaya apa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Namun, kebenaran ada tepat di depan mereka. Blood1 memiliki senyum tipis di wajahnya. Seperti yang diharapkan, pemuda ini benar-benar luar biasa. Cakar yang dia lepaskan barusan pasti bukan skill jiwa yang sederhana. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan menekan lukanya. Di saat yang sama, matanya terfokus. Situasi setelah ini tidak diragukan lagi akan lebih sulit karena dia akan menghadapi Master Armor pertempuran 3 kata. Ekspresi Blood9 menjadi masam. Itu memalukan. Selain merasa kaget, dia sangat kesal. 8 dewa darah dari darah 1 ke darah 8 sedang menonton pertempuran ini.
Dia sangat memperhatikan ayahnya yang akan mengawasi pertempuran ini dengan cermat. Sebelum pertandingan dimulai, dia bahkan bertaruh dengan Tang Wulin dengan segala ketulusan dan keseriusan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan beberapa poin prestasi. Namun, siapa yang mengira dia akan kehilangan taruhan setelah bertukar hanya satu pukulan? Menurut kesepakatan mereka, dia sudah kalah dalam pertempuran. Masalahnya adalah, bagaimana mungkin anak muda ini bisa begitu kuat? Tidak seperti dia, saat ini, mata Tang Wulin terbakar. Dia dipenuhi dengan tekad untuk bertarung. Tombak naga emasnya telah kembali ke genggamannya sejak lama. Armor tempur Dragon Moon penyoknya perlahan kembali normal. Meskipun itu hanya armor perang dua kata, itu ditempa dari paduan roh yang terbuat dari 4 jenis logam. Apakah itu kekuatan ofensif, defensif, atau penyembuhan diri, itu jauh lebih unggul dari armor perang dua kata biasa. Tang Wulin mengarahkan tombak naga emasnya ke depan dan mengeluarkan raungan ke langit. Dia mengulurkan sayap di belakangnya, mengepakkannya dengan kuat sekali dan dia sudah berada di udara. Naga emas terbang. Raungan naga ganas terdengar saat dia naik ke udara seolah-olah ada naga emas raksasa yang mengelilinginya. Di dalam tubuh naga emas, tanaman merambat Kaisar Blue Silver mengeras. Tampaknya dalam sekejap, itu telah mengangkat sosok Tang Wulin yang mengesankan ke puncaknya. Blood Nine mendengus. Dia menunjuk ke depan dengan tombak ularnya ke arah Tang Wulin. Cincin jiwa keenamnya bersinar lagi, dan bayangan ilusi ular piton raksasa itu muncul kembali. Cahaya mempesona meledak dari tombak ular. Pada saat yang sama, domain armor pertempuran 3 kata yang dibentuk oleh ular sanca raksasa yang tak terhitung jumlahnya diproyeksikan di bawahnya. Halo menyebar dan menutupi area yang sangat luas. Saat ini, tubuh Tang Wulin menunjukkan beberapa perubahan di mana dia telah mengeluarkan lebih banyak keterampilan. Lingkaran emas tiba-tiba menyebar di bawahnya. Itu adalah domain kemarahan naga emas yang mengesankan. Kedua domain itu bertabrakan satu sama lain. Domain armor pertempuran Blood Nine tampaknya telah berubah menjadi emas dalam sekejap. Area yang dicakup oleh domain dan intensitasnya terkait dengan basis budidaya pengguna. Namun demikian, ada juga perbedaan antar domain. Salah satu perbedaan tersebut adalah peringkat mereka masing-masing. Tanpa ragu, peringkat domain kemarahan naga emas Tang Wulin jauh melampaui peringkat domain melemahkan darah 9 yang merupakan fitur tambahan dari baju besi pertempurannya. Itulah mengapa ketika domain mereka bentrok, meskipun basis budidaya darah 9 yang memiliki keunggulan absolut, domainnya tidak berada di atas angin. Tubuh Tang Wulin sedikit melambat. Demikian pula, Blood Nine juga dipengaruhi oleh domain kemarahan naga emas. Auranya jelas ditekan. Pada saat ini, auman naga yang ganas dilepaskan oleh Tang Wulin saat dia terbang dengan cepat di udara. Kepala naga emas raksasa, yang dibentuk oleh tanaman merambat Kaisar Blue Silver, tiba-tiba membesar. Pada saat yang sama, menjadi lebih kuat. Raungan memekakkan telinga yang membawa gelombang kejut esensi darah padat yang tak tertandingi dilepaskan dengan berani. Bahkan Blood Nine, yang memiliki basis kultivasi judul Douluo, semangatnya terguncang sesaat. Seluruh garis keturunannya jelas ditekan di tengah-tengah raungan marah. Bayangan ular piton raksasa yang ilusi di belakangnya sangat terpengaruh, dan sangat terpengaruh. Yang mengejutkan, bayangan ilusi itu hancur seketika. Keterampilan jiwa ke-6 Blood Nine tiba-tiba terganggu oleh Tang Wulin. Kepala naga raksasa yang mengeluarkan raungan marah itu tiba-tiba bergetar. Tampaknya keluar dari cangkangnya, naga emas raksasa itu mengeras sepenuhnya dan menyerbu ke arah darah 9 saat keterampilan jiwa ke-6-nya hancur. Tampaknya Tang Wulin melancarkan serangkaian serangan berturut-turut. Sebenarnya, dia telah meluncurkan 3 skill Blood Soul Fusion dengan urutan sebagai berikut: Blue Emperor Golden Dragon Fleece, Blue Emperor Golden Dragon Roar, dan Blue Emperor Golden Dragon melambung ke surga. Bagaimana mungkin dia bisa menahan diri ketika dia melawan judul Douluo? Blood Nine langsung bereaksi. Keterampilan jiwa ke-6-nya yang tersebar telah membuatnya tidak bisa berkata-kata, tetapi armor perang 3 katanya menanggapi dampaknya. Armor tempurnya yang luar biasa meledak dengan lapisan abu-abu kristal, penghalang cahaya yang menghalangi serangan naga emas melambung ke surga. Pada saat yang sama, dia menjentikkan ke atas dengan tombak ularnya yang meledak dengan ribuan berkas cahaya. Dia tidak memanfaatkan keterampilan jiwa apapun tetapi hanya menggunakan keterampilan bertarungnya. Di bawah peningkatan armor pertempuran 3 kata, kekuatan jiwanya yang mendominasi dengan cepat meningkatkan basis budidayanya ke peringkat judul Douluo. Bahkan tanpa keterampilan jiwanya, dia masih seorang ahli peringkat judul Douluo.
Perbedaan mutlak dalam basis kultivasi mereka termanifestasi dengan jelas pada saat ini. Naga emas kaisar biru yang sangat ditingkatkan melambung ke surga dihancurkan oleh tombak ular. Gelombang kejut yang tersisa menciptakan riak kecil di lapisan luar pelindung-pelindung 3 kata dari armor pertempuran itu. Meskipun demikian, Blood9 masih terhuyung mundur dari dampak yang kuat. Tanggulin bisa bangga mencapai ini ketika dihadapkan dengan master baju besi pertempuran 3 kata. Kekuatan jiwanya hanya di peringkat 65. Bahkan dengan tambahan baju besi perang 2 kata, kekuatan tempurnya masih jauh dari judul Douluo. Namun, dia berhasil mengirim ahli armor pertempuran 3 kata dengan peringkat judul Douluo yang terhuyung mundur. Jika kabar ini tersebar, tidak ada yang akan mempercayainya. Tombak ularnya stabil, dan pertahanannya tak tertembus. Saat ini, Blood9 sudah tenang, dan dia menghadapi lawannya dengan serius. Tombak ularnya bersinar dengan cahaya dan keterampilan jiwa ketiganya muncul kembali. Seekor ular piton raksasa menyerbu ke depan ke arah naga emas yang hancur melambung ke surga.